Selamat berjumpa lagi. Hari ini kita akan membicarakan apa saja yang bisa kita lakukan di dalam riset bisnis. Ya, dalam riset bisnis itu tentunya kita akan melakukan penelitian hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Bisnis itu yang paling banyak kita bicarakan adalah masalah profit. Jadi, tujuan bisnis itu adalah profit, ya. Untuk mendapatkan profit tentunya pebisnis harus membuat suatu produk. Produk itu bisa berupa barang ataupun jasa. Ya. Dan supaya produk itu bisa terjual, bisa laku, maka harus ada promosi. Ya. Promosi. Jadi promosi dalam hal ini bisa juga mempengaruhi pada profit. Ya. Kualitas produk pun juga bisa mempengaruhi pada profit. Ya. Sehingga bisa kita lakukan penelitian apakah ada pengaruh antara kualitas produk dan promosi terhadap profit. Ya. Itu salah satu contoh untuk melakukan penelitian di dalam bisnis. Ya. Untuk produk itu sendiri sebetulnya bisa juga dilakukan penelitian yang tersendiri, ya, produknya. Nah, dalam manajemen produksi, suatu produk itu ada tahap awal, ada tahap meningkat, kemudian ada tahap dewasa, ada tahap menurun. Ya. Jadi siklus produk. Jadi kita bisa juga melakukan satu penelitian terhadap siklus dari suatu produk. Suatu produk itu ada yang sekarang ini adalah sudah sampai pada siklus yang mana, ya. Tentunya kalian sudah belajar di marketing, ya, marketing ataupun di manajemen produksi, ya, itu ada yang namanya siklus produk. Di satu produk itu ada tahap awal, tahap pengembangan, kemudian tahap dewasa, kemudian tahap declining. Jadi tentunya kalau misalkan pada tahap awal itu tentunya perlu adanya promosi yang terus menerus, yang gencar, ya. Nah, kemudian pada tahap awal itu profitnya belum begitu banyak, ya. Kemudian pada tahap berikutnya, ya, itu sudah mulai meningkat lagi, kemudian tahap dewasa, ya, tahap perkembangan, ya, maka profit itu sudah mulai banyak, ya, sudah mulai stabil, ya. Kemudian decline. Nah, kalau sudah masa decline itu berarti produk itu sudah tidak disenangi lagi atau sudah tidak diminati lagi oleh konsumen. Itu satu produk saja. Nah, kita tahu produk itu ada berupa barang maupun jasa, ya. Jadi setiap produk, barang atau jasa itu bisa kita lihat siklus produknya, ya. Dan kita bisa lihat apa perkembangan daripada profitnya, ya. Nah, itu sehingga kita bisa melakukan suatu strategi, apa strategi yang harus dilaksanakan pada waktu siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga, dan siklus yang berikutnya, ya, siklus yang declining. Ya. Itu baru satu topik saja itu sudah banyak sekali, ya. Kita tahu produk itu sangat banyak sekali, ya. Nah, produk itu juga ada yang ditawarkan tergantung dari pasarnya, ya. Jadi ada pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan sempurna, ada pasar monopoli, ya, pasar oligopoli, ya. Di dalam kuliah ekonomi mikro, ya, kalian sudah belajar tentunya, ya, tentang pasar persaingan sempurna apa. Pasar persaingan tersempurna itu adalah di mana penjual dan pembelinya itu banyak, ya. Barang yang dipasarkan adalah suatu barang yang merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ya. Nah, tentunya di dalam pasar persaingan sempurna itu yang keuntungannya itu akan sangat tergantung dari operasional yang paling efisien, karena harga itu hampir sama semuanya, ya. Jadi yang diperlukan adalah bagaimana operasional yang paling efisien. Jadi cost operasionalnya semakin kecil, maka keuntungannya akan semakin besar karena harga produk itu rata-rata dalam pasar persaingan sempurna itu adalah sama, ya. Jadi itu bisa suatu penelitian untuk satu barang saja, misalkan minyak goreng, ya. Produksi satu minyak goreng antara produsen A dengan produsen B, gitu, ya, membandingkannya profitnya, ya, di mana efisiensi dari masing-masing produsen tadi, ya.
Jadi kita bisa melakukan penelitian tentang efisiensi operasional dari suatu produsen. Ya. Nah, yang ketiga, harga yang diberikan. Nah, harga yang diberikan ini juga tergantung daripada pasar yang dimasuki oleh suatu produk. Ya. Pada pasar persaingan sempurna, pasar ditentukan oleh keadaan pasar itu sendiri ya, oleh konsumen, oleh demand dan supply dan demand ya. Jadi harga itu ditentukan oleh keadaan pasar ya. Tapi kalau pada pasar monopoli di mana satu perusahaan besar itu memonopoli suatu produk, maka harga itu ditentukan oleh si monopoli ya. Kalau pasar oligopoli ya, itu adalah harga itu ditentukan oleh beberapa pemain pasar ya, oligopoli. Jadi hanya beberapa ya, seperti contohnya penentuan harga minyak dunia ya. Harga minyak dunia itu ditentukan oleh hanya beberapa negara yang mempunyai produksi minyak terbesar ya. Nah, jadi dalam penentuan harga pun juga banyak sekali komponen-komponennya yang bisa kita teliti ya. Bagaimana persaingan antara produk satu dengan produk lainnya ya. Di bagian mana yang produk satu lebih efisien dari produk lainnya dalam hal operasional ya, dalam menentukan harga ya. Apa yang menarik ya. Jadi untuk harga saja mahasiswa bisa melakukan suatu penelitian tentang harga saja supaya harga itu bisa menarik ya. Misalkan harga atau misalkan biaya tentang pendidikan ya, biaya tentang pendidikan yang dilakukan, yang diberikan oleh suatu perguruan tinggi X ya, itu bisa lebih murah dibandingkan dengan biaya pendidikan perguruan tinggi lainnya. Nah, itu bisa dianalisa ya, bisa dilakukan satu penelitian ya, membandingkan biaya kuliah antara satu perguruan tinggi dengan perguruan lainnya, sehingga perguruan tinggi yang kita teliti, katakanlah perguruan tinggi X kita itu bisa melakukan strategi harga yang seperti apa ya. Nah, itu penelitian dalam riset bisnis. Kemudian yang nomor 4, ada tempat untuk bisnis ya, tempat untuk menentukan lokasi, penentuan lokasi. Penentuan lokasi bisnis itu bisa secara kualitatif, bisa secara kuantitatif ya. Secara kualitatif ya atau secara kuantitatif itu kalian bisa pelajari pada mata kuliah manajemen operasional ya, dalam penentuan lokasi ya. Nah, itu pun juga banyak sekali ya, bisnis itu tergantung dari produknya tentunya ya, yang untuk menentukan lokasi yang paling baik ya. Jadi lokasi yang paling baik itu sangat tergantung dari produk apa yang akan pebisnis tawarkan ya. Jadi tentunya untuk menganalisa lokasi yang paling efektif adalah dengan melakukan alternatif beberapa lokasi ya. Lokasi kemudian dihitung ya secara kualitatif dan atau dengan kuantitatif, sehingga kita bisa menentukan lokasi yang paling ekonomis bagi untuk suatu bisnis tertentu. Kemudian contoh riset bisnis yang kelima adalah bagaimana cara untuk mempromosikan produk ya. Untuk mempromosikan produk itu bisa lewat media massa ya, seperti surat kabar, bisa lewat billboard ya, bisa lewat televisi, bisa lewat radio, bisa lewat medsos ya. Nah, tentunya ini satu penelitian yang sangat menarik ya, karena suatu jenis produk ya bisa dipromosikan pada media promosi yang mana ya. Dan apa kontribusinya, apa efeknya terhadap profitnya, terhadap penjualan dari produk tersebut ya. Jadi tentunya ini suatu penelitian yang sangat banyak sekali yang bisa dilakukan dalam hal mempromosikan produk ya. Mempromosikan produk itu sangat banyak sekali, karena produk yang ditawarkan oleh manusia itu sangat-sangat banyak sekali ya. Sekarang orang sudah mempromosikan produknya itu di dunia internet ya, melalui e-commerce ya, seperti Bukalapak, kemudian Tokopedia, dan yang Shopee dan sebagainya ya. Jadi mempromosikan produknya melalui media massa, melalui e-commerce.
Nah, tentunya mempromosikan produk ini tidak ada habis-habisnya karena tergantung dari konten dari apa mempromosikannya, bagaimana cara mempromosikannya. Tentunya untuk bagaimana mempromosikan cara mempromosikan itu adalah sudah satu penelitian tertentu ya. Memilih seorang untuk mempromosikan produk tertentu ya, itu juga merupakan suatu penelitian dalam riset bisnis ya. Jadi memilih artis untuk mempromosikan suatu produk ya, bagaimana caranya yang untuk artis yang paling cocok untuk suatu produk tertentu ya. Nah, itulah penelitian riset bisnis ya. Kemudian mempromosikan lewat katakanlah lewat billboard itu ya. Nah, itu untuk produk-produk yang bagaimana ya. Kita lihat banyak di jalan-jalan ada billboard untuk mempromosikan produk-produk seperti Samsung, kemudian apalagi komputer, laptop ya dan sebagainya ya. Nah, tentunya untuk mempromosikan seperti itu mahal sekali ya. Mahal sekali biaya promosinya, akan tetapinya itu sangat menarik untuk diteliti ya. Nah, sangat menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, untuk mempromosikan suatu produk itu harus dipilih mana promosi yang paling tepat untuk satu produk tertentu. Kemudian yang keenam, penelitian riset bisnis itu bisa juga terkait dengan kualitas produk. Nah, kalau kita bicara tentang kualitas produk, tentunya ini harus dibicarakan dibandingkan antara produk satu dengan produk yang lainnya. Sehingga kita bisa mengetahui positioning, ya, posisi dari produk satu atau produk kita terhadap produk lainnya. Ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara statistik atau juga dengan cara yang non statistik ya, kualitas produknya. Atau kualitas produk itu kita ingin mendapatkan pendapat dari konsumen bagaimana kualitas tentang produk kita, apa kekurangan dari produk kita ya. Nah, itu juga bisa untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk meningkatkan kualitas produk yang kita buat ya. Jadi survei atau riset tentang bisnis produk, kualitas produk itu sangat penting dilakukan oleh produsen untuk mengetahui apakah produk yang dibuat itu memang betul-betul telah memenuhi kemauan konsumen. Ya. Nah, contoh lagi riset bisnis yang lain adalah berkaitan dengan kualitas pelayanan, ya, service quality, ya. Jadi kualitas pelayanan, jasa pelayanan sekarang sangat banyak, ya, jasa pelayanan e-commerce, jasa pelayanan delivery produk, ya, jasa pelayanan transportasi udara, laut, darat, ya, jasa pelayanan apalagi jasa pelayanan membuat surat-surat berharga, surat-surat penting ya, jasa pelayanan pendidikan ya, pendidikan apakah itu pendidikan yang formal, pendidikan informal ya, itu termasuk jasa pelayanan. Kemudian misalkan jasa pelayanan tentang bisnis barbershop misalkan ya. Nah, itu jasa pelayanan. Banyak sekali tentang kualitas jasa pelayanan ya. Nah, jasa pelayanan ini tentunya kaitannya dengan kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan sehingga bisa dilakukan suatu penelitian, katakanlah penelitian tentang bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan ya. Dan kemudian dilanjutkan lagi pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan ya. Jadi itulah yang masuk dengan riset bisnis. Jasa pelayanan perguruan tinggi itu banyak sekali ya. Jasa pelayanan perguruan tinggi misalkan pelayanan pada waktu pendaftaran, pelayanan pada waktu di fakultas, jasa pelayanan fakultas pada waktu menyelenggarakan praktikum ya. Nah, itu juga merupakan suatu jasa pelayanan ya dari universitas. Jasa pelayanan di library, di perpustakaan ya. Nah, itu juga merupakan jasa pelayanan. Penelitian tentang kualitas pelayanan ya. Jadi sekarang ini penelitian tentang kualitas pelayanan
atau service quality itu sudah sangat banyak sekali dilakukan ya dengan berdasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan atau teori dari para suraman ya. Jadi teori dari para suraman itu ada 5 dimensi dari kualitas pelayanan ya. Nanti mahasiswa bisa mencarinya artikel tentang kualitas pelayanan atau search file dari para suraman. Ya. Kemudian riset bisnis yang berkaitan dengan persaingan bisnis, wah ini sangat banyak sekali tentunya ya. Jadi persaingan bisnis ya dalam hal produknya, ya dalam hal kualitas pelayanannya, dalam hal kualitas produknya ya, atau dalam hal kecepatan pelayanannya ya, dalam hal memenuhi kepuasan pelanggan ya. Ya. Nah, itu persaingan bisnis ya. Sekarang ini kita tahu ada contohnya ada Alfamart, ada Alfamidi, ada Indomart, itu mereka berdekat-dekatan ya, posisinya ya. Nah, itu suatu hal yang menarik bagaimana persaingan bisnis di antara retail tadi ya, di antara pebisnis retail tadi ya. Jadi itu atau kita sendiri ingin melakukan suatu bisnis retail ya yang serupa dengan Alfamart atau Indomart atau Alfamidi ya. Nah, itu tentunya harus memperhitung bagaimana persaingan bisnis di antara mereka ya. Kemudian berkaitan dengan pasar. Nah, dengan pasar tadi sudah kita bicarakan, ada pasar persaingan sempurna, ada pasar monopoli, dan pada pasar oligopoli. Ya. Jadi yang paling banyak itu adalah pasar persaingan sempurna. Ini sangat-sangat banyak sekali dan sangat menarik untuk dilakukan penelitian riset bisnis. Ya. Dan tidak kalah menarikkan pula tentunya dari pasar monopoli. Ya. Pasar monopoli ya, atau monopolistik ya. Yang menarik itu sekarang ada pasar monopolistik ya, kalau monopoli itu adalah suatu produsen, seorang produsen yang memonopoli suatu produk, tapi monopolistik itu adalah sebuah produk yang ditawarkan oleh beberapa pemain bisnis ya. Ada beberapa, tidak banyak ya, tidak lebih, mungkin tidak lebih dari 10 ya, atau hanya 5 ya. Jadi penelitian yang tentang riset bisnis ini sangat punya value. Apalagi kalau bisnisnya itu dilakukan dikaitkan dengan harga sahamnya, harga saham ya, harga saham. Ya kalau misalkan perusahaan itu sudah go public ya, jadi menilai atau melihat positioning harga saham perusahaan A, B, C, dan D ya, itu kita bisa petakan mana perusahaan-perusahaan yang nilai harga sahamnya yang menarik para investor ya tentunya ya yang untuk menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut ya. Nah ini dan menarik, semakin menarik kalau dia melakukan bisnisnya atau penjualan sahamnya di beberapa provider tentang penjualan saham perusahaan ya. Kemudian berkaitan dengan demand dan supply ya. Demand supply ini umumnya dalam hal menentukan harga ya. Jadi demand supply itu menentukan harga dalam pasar persaingan sempurna. Nah, ini produk pada pasar persaingan sempurna ini banyak ya. Sehingga mahasiswa bisa melakukan penelitian bagaimana penentuan harga untuk beras, penentuan harga untuk untuk minyak, untuk garam, ya, untuk kebutuhan sehari-hari ya. Bagaimana penentuan demand dan supply-nya untuk komputer, untuk HP ya. Ya. Bagaimana supply demand-nya untuk baju ya dan sebagainya ya. Jadi ini supply dan demand ini demikian banyaknya produk, berarti ya demikian banyaknya juga cara penentuan harga dengan supply dan demand ya. Berkaitan dengan teknologi ya. Nah, ini sekarang kita zamannya zaman teknologi, sehingga riset untuk teknologi ini juga berkembang dengan pesat ya. Sekarang ada yang berkembang ini adalah teknologi readiness ya, kesiapan teknologi dan teknologi
acceptance ya. Jadi ke penerimaan teknologi ya. Dengan adanya suatu produk yang berteknologi, apakah seseorang atau apakah konsumen itu accept menerima dengan teknologi tersebut atau tidak. Seberapa besar konsumen itu menerima teknologi, suatu teknologi produk tertentu, ya, itu menjadi suatu penelitian tentunya yang sangat berguna bagi produsen, ya, untuk bisa meningkatkan daya guna dari produk yang berteknologi tadi, ya. Nah, baik dari teknologi readiness-nya, jadi kesiapan teknologi itu adalah kesiapan teknologi dari konsumen, dari pemakai, ya, sehingga si produsen itu bisa membuat suatu produk yang mudah dipakai ya, teknologinya oleh masyarakat ya. Nah, ini suatu penelitian tentunya yang sangat menarik sekali ya, teknologi ya. Sekarang ini dengan adanya COVID-19 maka penggunaan teknologi itu menjadi sangat paling utama digunakan ya, di mana semua manusia itu menggunakan teknologi internet ya, baik dalam hal mencari produk, kemudian berbelanja ya, kemudian mengirim uang, kemudian pembayaran, transaksi ya, belajar ya, semuanya melalui internet ya dan teknologi. Nah, tentunya sebelum terjadi COVID itu penggunaan teknologi itu masih sangat terbatas bagi hanya pada kalangan tertentu saja ya, sehingga pada waktu sebelum COVID-19 ini penggunaan teknologi itu hanya terbatas pada kelompok tertentu ya, sehingga kelompok yang lainnya itu dapat dikatakan ada kelompok yang gagap teknologi ya. Nah, dengan adanya COVID-19 ini mau tidak mau manusia menggunakan teknologi-teknologi yang dulu mereka tidak menggunakannya ya. Belajar menggunakan teknologinya dan kemudian belajar memahami teknologinya, kemudian bagaimana merasakan kesenangan dengan teknologi tersebut ya. Nah, ini menarik sekali penelitian dalam hal dengan teknologi. Banyak sekali teknologi ini ya, kalau kita perhatikan ini teknologi HP, teknologi komputer, teknologi digital, teknologi e-commerce, teknologi teknologi komunikasi ya. Semuanya itu sekarang ini merupakan bagian dari bisnis yang dimana bisnis tersebut harus mau tidak mau harus menggunakan teknologi-teknologi tadi ya. Nah, ini menariknya diteliti bagaimana kesiapan dari penggunaan teknologi baik dari segi produsen maupun dari segi konsumen ya. Kemudian penerimaan teknologi, kemudian kesiapan teknologi dan penerimaan teknologi dari konsumen maupun dari produsen ya. Ini sangat menarik ya. Jadi silakan mahasiswa bisa melakukan riset bisnis yang bagus-bagus sekarang pada saat ini. Kemudian riset bisnis itu juga bisa dikaitkan dengan lingkungan bisnis internal ya, lingkungan bisnis internal ya. Lingkungan bisnis internal artinya lingkungan dari perusahaan ya. Nah, tentunya dari lingkungan dari bisnis perusahaan itu yang terkait dengan misalkan dengan budaya perusahaan ya. Jadi budaya bisnisnya seperti apa ya. Jadi budaya bisnisnya seperti apa atau budaya organisasinya itu seperti apa ya. Jadi itu bisa mempengaruhi daripada bisnis, bisa juga mempengaruhi terhadap profit. Kemudian lingkungan bisnis itu juga terkait dengan bisnis eksternal. Nah, ini sangat banyak sekali kalau kita bicara eksternal itu kaitannya banyak sekali. Ada berkaitan dengan pajak, ada berkaitan dengan persaingan, ada kaitannya dengan kalau bisnis antar negara ya. Ya, jadi bisnis eksternal. Jadi tadi berkaitan dengan antar negara berarti ada lingkungan bisnis internasional. Berarti kita harus membicarakan bagaimana lingkungan bisnis di suatu negara supaya untuk kita bisa masuk ke dalam bisnis di negara tersebut ya. Karena lingkungan satu negara dengan lingkungan negara lain itu berbeda-beda ya. Sehingga perlu pebisnis itu mempelajari lingkungan bisnis internasional di negara yang akan mereka tuju ya. Jadi bagaimana budayanya, bagaimana cara mempromosikannya, ya tentunya merupakan yang berbeda, apalagi bagaimana harganya ya, berbeda ya. Jadi itu sangat banyak sekali. Kemudian
berkaitan dengan lingkungan bisnis nasional ya, seperti di Indonesia saja sendiri ini juga berbeda antara kalau berbisnis di Pulau Jawa dengan di Sumatera, dengan Kalimantan, dengan Sulawesi, itu juga berbeda lingkungan bisnisnya ya, padahal masih dalam satu negara ya. Jadi bisnis dalam nasional itu pebisnis juga harus mempelajari bagaimana karakteristik dari konsumen di satu daerah ya, budayanya, apa yang mereka larang, apa mereka yang terima ya, apa yang mereka senang, apa yang mereka tidak senang ya. Tentunya harus dilakukan suatu penelitian untuk satu bisnis yang akan kita masuki di dalam satu daerah tersebut ya. Nah, ini penelitian dari riset bisnis yang sangat menarik ya. Sehingga penelitian mahasiswa itu jangan lagi hanya tertarik pada satu pengaruh, motivasi, dan kepemimpinan terhadap apa gitu ya. Nah, jadi itu yang paling banyak ya. Padahal riset bisnis itu sangat banyak sekali ya. Jadi tidak usah pakai pengaruh itu juga bisa ya. Jadi kita hanya meneliti bagaimana penerimaan suatu produk di suatu daerah ya. Ya itu sudah satu penelitian yang sangat luas ya, yang sangat bermanfaat tentunya bagi suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Ya. Kemudian riset bisnis yang lainnya adalah contohnya berkaitan dengan supply chain. Nah, supply chain ini adalah rantai chain ya, rantai supply ya. Maksudnya ini rantai supply, ini salah ketik ya. Rantai supply. Nah, rantai supply ini ya, ini artinya bagaimana mata rantai dari suatu produk, suatu produksi ya. Jadi suatu produksi itu tidak hanya berdiri sendiri, tapi dia ada mata rantainya. Contohnya misalkan produsen mebel. Produsen mebel itu tergantung dari kayu. Ya, dari mana? Kayunya dapat dari mana? Kayunya ini dapat kayu dari pulau mana ya? Dari hutan mana ya? Itu supply chain ya. Jadi dari penebangan kayu kemudian menjadi kayu yang menjadi kayu yang masih kasar, kemudian menjadi kayu yang halus, kemudian baru jadi mebel ya. Belum lagi kalau nanti dijadikan multiplex ya, multiplex atau kayu yang berlapis ya. Nah, itu supply chain itu banyak ya. Jadi untuk satu produk itu bisa terdiri daripada beberapa komponen-komponen produk ya. Katakanlah untuk membuat satu kursi itu ada kayunya, ada karetnya ya, ada kulitnya ya, kemudian ada isi daripada bangkunya itu bisa berupa berupa spons ya. Nah, itu tentunya supply chain itu berbeda-beda ya, supply chain. Jadi rantai supply-nya itu berbeda-beda. Nah, ini sangat menarik bagaimana supply chain dari suatu produk ya, itu membicarakan supply chain dari suatu produk itu sudah suatu penelitian yang sangat bagus. Kemudian riset bisnis yang lainnya kaitannya dengan tenaga kerja. Nah, ini yang paling banyak mahasiswa melakukan penelitian ini dengan SDM ya. Tadi yang saya sampaikan di atas tadi itu adalah penelitian yang di luar daripada SDM ya. Tentunya sangat banyak sekali ya. Kalau dalam SDM ini sudah sangat jenuh ya tentang motivasi ya. Tentang motivasi, bagaimana pengaruh motivasi. Sebetulnya tidak usah membuat satu penelitian bagaimana pengaruh motivasi ya, tapi kita bisa menganalisa teori motivasi teori motivasi Maslow saja ya. Ya, satu teori motivasi Maslow saja itu sudah bisa dibahas untuk suatu lingkungan kerja tertentu ya. Ada beberapa orang yang pada level 1, pada level 2, level 3, level 4, sampai level 5 ya. Jadi itu membicarakan tentang Maslow saja sudah sangat luas ya. Kemudian penelitian tentang riset bisnis yang lainnya adalah berkaitan dengan pendanaan. Ya, pendanaan tentunya dikaitan dengan manajemen keuangan ya. Jadi dalam manajemen keuangan untuk pendanaan ini bisa dari bank, bisa dari joint venture, bisa dari saham ya, bisa dari perkreditan, bank perkreditan ya, pendanaan UMKM, pendanaan
UMKM tertentu ya, itu saja sudah satu penelitian yang sangat bermanfaat tentunya bagi UMKM ya. Jadi bagaimana merumuskan suatu sistem pendanaan untuk UMKM tertentu ya. Jadi untuk satu UMKM tertentu itu pendanaannya sudah bisa membantu para pebisnis UMKM. Kemudian riset bisnisnya kaitan dengan sistem informasi ya. Nah, sistem informasi apalagi dalam masa COVID ini sistem informasi itu sangat penting sekali di mana supaya konsumen itu mudah mendapatkan informasi tentang suatu produk yang mereka cari ya. Jadi sistem informasi yang efisien itu tentunya sangat dibutuhkan ya. Jadi kaitannya dengan sistem informasinya apa? Kaitannya dengan kepuasan pelanggan, kepuasan konsumen dengan sistem informasi tertentu ya. Kepuasan pelanggan terhadap sistem informasi katakanlah Bukalapak, kepuasan konsumen terhadap sistem informasi Grab ya. Kepuasan pelanggan terhadap sistem informasi dari Gojek ya dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali ya tentang sistem informasi ya. Kaitannya ini dengan kepuasan pelanggan umumnya ya. Yang keduanya itu kaitannya lagi tadi dengan teknologi readiness ya. Teknologi seberapa siap ya konsumen dengan sistem informasi yang dibuat oleh Bukalapak, oleh katakanlah Gojek ya, seberapa siap ya. Seberapa penerimaan teknologi dari konsumen terhadap sistem informasi yang dibuat oleh suatu institusi tertentu ya. Kemudian penelitian bisnis yang lainnya adalah berkaitan dengan e-commerce. Nah, e-commerce sekarang di masa COVID ini manusia berbelanja melalui e-commerce ya, melalui online ya. Jadi berkaitan dengan e-commerce. Apa yang menarik dari e-commerce ini? Tentunya ada kaitan e-commerce itu yang satu adalah kepuasan pelanggan ya. Yang kedua adalah kecepatan pelayanan, kecepatan atau kualitas pelayanan ya. Kemudian kualitas produk ya. Jadi karena e-commerce ini kita tidak bisa memegang barangnya, tapi kita hanya melihat suatu gambar, kemudian kita membelinya ya. Jadi ya, oleh karena itu yang juga menarik juga dari e-commerce ini adalah kepercayaan, trust, kepercayaan pelanggan atau kepercayaan konsumen atau kepercayaan masyarakat terhadap suatu e-commerce tertentu ya. Seberapa tingkat kepercayaannya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu e-commerce tertentu ya. Terhadap Bukalapak, terhadap Shopee ya, terhadap Gojek, terhadap GoFood dan sebagainya ya. Jadi kaitannya dengan e-commerce itu sekarang sangat menarik sekali ya. Ya. Dan tentunya juga tidak kalah pentingnya kaitannya e-commerce ini dengan tadi teknologi readiness, teknologi acceptance. Jadi penerimaan teknologi dan kesiapan teknologi ya. Baik dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen. Kemudian contoh berikutnya tentang riset bisnis itu yang kaitannya dengan loyalitas pelanggan. Wah, ini banyak sekali ya kalau kita tentang loyalitas pelanggan ini produknya semua masyarakat atau konsumen itu bisa kita nilai tentang tingkat loyalitasnya ya. Tingkat loyalitasnya seberapa besar ya. Jadi yang sekarang banyak penelitian itu adalah tentang pengaruh ya, katakanlah pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas ya, pengaruhnya ya, tapi tidak melihat, tidak mencoba seberapa loyal pelanggannya itu ya. Nah, tingkat loyalitasnya belum pernah diukur ya. Nah ini tentunya sangat menarik ya. Jadi tingkat loyalitas misalkan satu produk kalau dia dipasarkan di Bekasi dengan dipasarkan di Jakarta tentunya bisa berbeda ya. Tergantung tingkat loyalitas juga tergantung dari status sosial dari pelanggannya ya. Jadi status sosial pelanggan juga bisa berpengaruh terhadap loyalitas. Ini sangat menarik ya. Nah itulah contoh-contoh riset bisnis yang bisa mahasiswa lakukan ya di dalam menempuh belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Jadi fakultas kita adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tentunya penelitiannya harus berkaitan dengan riset bisnis. Nah, ini saya memberikan contoh tadi tentang
hal-hal apa yang bisa menarik untuk melakukan suatu riset bisnis. Ya, oleh karena itu penelitian mahasiswa itu jangan hanya terbatas pada SDM terus ya, SDM terus ya. Jadi pengaruh-pengaruh motivasi, kepemimpinan ya dan sebagainya yang seperti itu sudah sangat banyak ya. Nah, padahal penelitian tadi yang saya berikan di sini gambaran tadi ini banyak sekali riset bisnis yang bisa mahasiswa lakukan ya. Tidak perlu ada pakai pengaruh, satu saja gitu ya, diperdalam ya. Ya, misalkan tentang promosinya saja ya, bagaimana ya, misalkan tentang packagingnya saja ya, misalkan tentang produksinya saja, sistem produksinya saja ya. Jadi penelitian itu tidak perlu pakai pengaruh pun juga bisa ya. Dan bisa juga dengan penelitian itu tidak harus selalu kuantitatif, bisa juga secara kualitatif ya. Jadi penelitian dalam riset bisnis itu bisa mahasiswa lakukan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif ya. Nah, oleh karena itu perlu adanya suatu metodologi penelitian untuk bisa melakukan penelitian-penelitian tersebut. Dan kiranya untuk sesi saat ini tentang riset bisnis yang bisa mahasiswa lakukan ya, semoga ini bisa menjadi pemicu mahasiswa untuk bisa berkreasi dalam melakukan penelitian-penelitian dalam riset bisnis ya. Sekian penyampaian saya, terima kasih.